Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku jamaah Isya dan Tarwih Masjid Ar-Raid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan ceramah Tarwih pada malam hari ini, sebagaimana tahun lalu saya masih ingat ketika berdiri di hadapan Bapak Ibu di tempat ini yang sama, saya mengatakan bahwa kalau tahun depan saya dapat jadwal di sini lagi, maka saya akan kasih kuis kepada anak-anak kita. Masih ingat anak-anakku ya? Tahun lalu dapat hadiah dari saya karena menjawab kuis di akhir dari ceramah. Jadi perhatikan baik-baik isi ceramahnya Ustadz. Nanti ada 2 pertanyaan, satu orang satu dapat hadiah. Tapi sebelumnya seperti tahun lalu juga yang tampil mengaji di sini, saya mau kasih hadiah. Mana tadi anak-anak kita itu? Sini dulu nak. Ya sini. Lewat sini, lewat samping Ki. Ya. Tahun lalu saya dapat kasih hadiah ya. Masya Allah ini bagus sekali pengurus Masjid Ar-Raid memperhatikan anak-anak kita ya, generasi muda ke depan. Saya berkali-kali datang ke masjid-masjid, baru 2 masjid yang kayak begini. Ada satu masjid yang ditata, anak-anaknya juga Masya Allah dilatih tampil di depan banyak orang. Dan 2 nanti pemenang akan dapat hadiah masing-masing 10.000 satu orang ya. Lumayan pembeli hadiah keropok. Mana mikir nak sini? Ini yang tampil tadi kita kasih hadiah 20.000. Nah, Masya Allah. Mau 10.000 atau 20.000? Ya. Kelas berapa? Kelas 3. Siapa namanya? Azwa. Ya, Masya Allah. Oke. Siapa tahu nanti ini anak bisa lanjut di pesantren, Bapak Ibu sekalian. Saya punya pesantren di tingkat SMP gratis juga di sana ya, di Jenek Madinging. Ya, kurang lebih 80 atau 90 santri. Kalau yang SMP per laki-laki juga ada di Baruga 2, gratis juga. Ya, di situ juga kurang lebih 90 orang. Yang SMA-nya di Bone, laki-laki ada. Yang perempuan baru mau dibangun. Ya, doakan. Semua gratis. Ustaz Marnoto ada di sini ya. Ya, Ustaz Marnoto anaknya semua rata-rata di situ. Ini baru-baru pengumuman lulus lagi anaknya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, jadi ini luar biasa, sekali lagi saya apresiasi pengurus Masjid Ar-Raid ini dalam memperhatikan generasi muda kita. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Baik Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya cintai. Kalau dalam Al-Qur'an itu pernah kita membaca atau bahkan sering membaca ayat yang berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Kata amanu dan wa amilus solihat ini berdekatan, berdampingan atau satu paket. Itu berapa kali diulangi? Kata amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh atau kebajikan. Itu sebanyak kurang lebih 52 kali diulangi. Kurang lebih 52 kali diulangi. Kalau satu kata sendiri, kata amanu saja tanpa amilus solihat, itu 258 kali diulangi. Bayangkan. Dalam Al-Quran, satu kata saja, amanu, orang beriman. Kalau satu paket, ya sekitar 52 kali. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini contohnya ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kemudian misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Itu berdekatan semua. Dalam surah Al-Baqarah misalnya wa basyiril ladzina amanu
wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi selalu berdekatan, satu paket. Apa maknanya dalam hal ini Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ternyata keimanan itu tidak cukup, harus diikuti oleh amal soleh, harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi apa amal soleh sebagai bukti daripada iman tersebut? Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan zakatnya? Bagaimana dengan umroh dan hajinya? Ini akan dilihat keseharian kita. Bagaimana perlakuan kita kepada sesama manusia, hablum minan nas, selain hablum minallah. Maka Masya Allah, di bulan yang penuh berkah ini, alangkah beruntungnya kita. Allah melatih kita menjadi madrasah bagi kita di bulan penuh berkah ini. Hanya 1 bulan saja, berlatih melakukan amal-amal soleh. Karena orang yang beramal soleh ini Bapak Ibu sekalian, ada jaminan Allah di dalam Al-Quran berupa kebaikan hidup atau kebahagiaan hidup. Misalnya dalam surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl ini di ayat ke-97. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Nah, ini Masya Allah ada aw unthanya. Barang siapa yang rajin melakukan amal soleh, min dzakarin, baik dari laki-laki, aw untha, atau perempuan. Nah, ibu-ibu di belakang ini kena. Alhamdulillah. Allah merinci, ya, yaitu laki-laki dan perempuan rajin melakukan amal soleh. Wa huwa mu'min, syaratnya harus orang yang beriman. Bukan orang kafir, bukan orang munafik. Karena orang kafir, orang munafik tidak diterima pahalanya di sisi Allah. Hanya orang-orang beriman. Maka syukuri juga keimanan ini. Wa huwa mu'min. Jadi sepasanglah di situ. Satu kata amal soleh, yang satu katanya kata mukmin. Apa janji Allah? Perhatikan baik-baik. Apa janji Allah bagi orang yang rajin tarwih, rajin sholat, rajin bersedekah, rajin berbuat baik kepada tetangganya, berbagi makanan, kemudian rajin berpuasa sunnah selain puasa wajib di Ramadan, yaitu puasa Senin Kamis, rajin bersedekah, berinfak, rajin sholat malam, dan berbagai macam amalan yang lain. Dia berusaha memperbanyak amal-amal solehnya. Tentu dengan catatan, ya ada catatan. Bukan hanya sekedar banyaknya amal soleh, tapi ada satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Kualitas. Kualitas dari amal soleh yang kita lakukan. Harus diperhatikan nih. Jadi bukan cuma kuantitasnya, jumlahnya, tapi bobotnya, kualitasnya juga harus diperhatikan. Sebentar kita akan bicarakan ini insya Allah. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl ini, janji Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Falanuhyiyannahu, maka pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Allah itu kan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak pernah. Sekarang kalau kita biasanya dijanji oleh manusia, kadang manusia itu mengingkari, tidak menepati janjinya. Kadang ada orang-orang seperti itu. Tapi Allah tidak pernah mengingkarinya. Inilah janji Allah, yaitu lanuhyiyannahu, pasti ada huruf lam di situ Bapak Ibu sekalian. Falanuh, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan, kehidupan thayyibah yang baik. Jadi kalau mau mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat, nomor 1 rumusnya apa? Rajin melakukan kebajikan atau rajin melakukan amal soleh. Perbanyak itu. Bahkan Allah berfirman, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan pasti, ini lagi-lagi kata pasti, kami akan berikan balasan berupa pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi lebih bagus balasannya di sisi Allah daripada yang kita lakukan ini. Kan kalau biasanya ketika kita memberi satu, misalnya air gelas satu gelas ini, tiba-tiba ada orang kasih kita juga satu gelas, ini kan sama. Tapi kalau ada orang kasih 5 dos, ini namanya lebih bagus. Nah, ini balasan Allah sebelum di akhirat, di dunia juga akan Allah balas. Masya Allah, dengan caranya sendiri. Apalagi nanti di akhirat. Ini janji Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan. Lebih bagus bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan dalam surah Ghafir ayatnya sebenarnya hampir sama ya. Cuma yang membedakan itu yang di belakangnya. Ya. Ini potongan ayat di surah Ghafir keempat, surah 40 ayat 40. Ya. Wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Di sini Allah langsung ke akhirat. Faulaik, maka mereka itu yang suka melakukan amal soleh, faulaika yadkhulunal jannah. Yadkhulunal jannah. Dimasukkan ke dalam al-jannah, surga. Dan bukan cuma sekedar masuk saja. Allah kasih sesuatu, apa itu? Yurzaquna fiha bighairi hisab. Diberikan rezeki di dalamnya, fiha, di dalam surga, bighairi hisab, tanpa terbatas. Tiada batas, unlimited. Kalau di dunia ini kita mau makan durian montong, siapkan uang kita 200.000, 300.000. Mau makan musangking 1 juta, itu pun terbatas. Di sana gratis dan tak terbatas. Itulah surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang mendapatkan yang ini? Orang yang rajin melakukan amal soleh dengan memperhatikan baik dari sisi kuantitas, banyaknya amal soleh yang dilakukan, maupun kualitas. Kenapa penting kualitas? Coba perhatikan misalnya di dalam surah Al-Mu'minun, Bapak Ibu sekalian. Ya, di surah Al-Mu'minun, kan Al-Quran itu kan ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Kafirun, ada surah Al-Munafikun. Ini dua-duanya masuk neraka, ini yang masuk surga, satu ji. Golongan orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman yang masuk surga itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan rajin melakukan amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Masuk dalam surga Firdaus. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, tidak pernah keluar-keluar. Itulah orang yang rajin melakukan amal soleh. Dan kalau kita kaitkan misalnya di surah Al-Kahfi ini, ya, di akhir-akhir surah Al-Kahfi dengan di awal-awal surah Al-Mu'minun, terkait dengan kualitas. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah berfirman, qad aflah, sungguh-sungguh beruntung. Ini Allah yang berfirman, terus Allah berfirman lagi dengan satu kata diawali, qad, sungguh, tojeng-tojeng, benar-benar, tongen-tongen, aflah, beruntung. Lawan dari beruntung apa? Merugi. Ini beruntung. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman yang beruntung itu? Sebelum kita jelaskan ini Bapak-Ibu sekalian, kita lompat sedikit di ayat ke-10. Apa ayat ke-10? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun. Mereka itu yang mewarisi. Apa warisannya? Bayangkan, ini Allah kasih warisan kepada orang beriman. Kalau kita di dunia ini, biasanya apa warisannya kalau orang tua kita meninggal? Ya, tanah, harta ya, uang, ya, mobil, rumah, dan kebun-kebun mungkin yang lain. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala kasih lebih daripada itu. Apa itu? Surga Firdaus. Di ayat ke-11 Allah taala berfirman, alladzina yarithunal firdaus. Mereka itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Siapa itu? Perhatikan baik-baik. Setelah Allah taala berfirman qad aflahal mu'minun,
Maka ayat selanjutnya nomor wahid, nomor satu, ciri-ciri orang yang beriman. Ini terkait dengan kualitas, bukan kuantitas. Terkait dengan bobot amalan yang kita lakukan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Harus kita perhatikan nih Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita sholat baik di masjid ataupun di rumah kita ibu-ibu sekalian, tapi kita sholat hanya sekedar gerakan saja, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal Allah menjanjikan surga Firdaus bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum, orang-orang di antara mereka fi sholatihim, dalam sholatnya khashi'un. Khusyuk. Khusyuk dalam bacaan dan khusyuk dalam gerakan. Khusyuk dalam gerakan tidak boleh banyak main-main. Seperti anak-anak kita, Masya Allah. Tidak ada tadi ribut-ribut ya, waktu sholat isya. Ya, tidak ada yang lari-lari. Karena ada juga masjid itu Pak, Ibu, aduh, lari-lari anak-anaknya. Ini bagus ini, pengurus masjid ini, bagus manajemennya ini. Kenapa bisa anak-anak tidak lari? Insya Allah saya yakin ada tipsnya. Ya. Khusyuk dalam gerakan, tidak bergerak-gerak, tidak sembarang, tidak lari. Ya, bahkan pandangannya tunduk. Bahkan khusyuk mendengarkan bacaan imam. Bahkan dia berusaha memahami apa yang dibaca oleh sang imam ini. Bagus lagi kalau kita faham bahasa Arab. Atau kita mengerti apa yang dibaca, Masya Allah. Tapi kalau Ustadz tidak mengerti, bagaimana caranya? Kita tidak tahu bahasa Arab. Apa minimal ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang godaan, ya pasti akan datang itu. Bisikan-bisikan syaitan pada saat kita mau sholat. Setelah iqamat datang lagi syaitan. Membuat kita membayangkan kehidupan dunia dan seterusnya. Hilang konsentrasi kita. Minimal ingat Allah Azza wa Jalla, paling minimal itu. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tahu apa yang dibaca oleh imam, Masya Allah. Itu namanya khusyuk dalam bacaan. Jadi khusyuk dalam gerakan, khusyuk dalam bacaan. Dan tentang khusyuk ini sebenarnya panjang pembahasannya. Bahkan sebelum sholat pun dimulai, sudah ada perannya. Bagaimana proses menuju kepada kekhusyuan. Ya, bahkan setelah sholat pun juga begitu, Masya Allah. Jadi intinya berusaha untuk khusyuk. Dan di ayat ke-9 di surah Al-Mu'minun ini juga terkait dengan sholat, tapi bukan khusyuk, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan orang-orang di antara mereka yang menjaga sholatnya, yuhafizun. Apanya yang dijaga? Sholatnya. Dijaga apanya? Dijaga waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Sudah ada batas-batas waktunya. Tapi ada juga orang, Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia salat tapi celaka. Ya, jadi ada orang salat tapi celaka. Berarti logikanya yang tidak sholat lebih celaka lagi. Bagaimana ini? Dia sholat tapi celaka. Allah sendiri yang bilang dalam surah Al-Ma'un. Anak-anak kita sudah hafal semua ini juz 30. Ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang mana itu? Ayat selanjutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang terkait dengan ayat ke-9 surah Al-Mu'minun ini. Lalai yang dimaksud di sini karena waktu turunnya ayat ini sebagian sahabat merasa berat. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak lalai dalam sholatnya? Maksudnya ini ingatan, pasti ada. Rasulullah menyampaikan secara jelas bahwa bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan adalah ketepatan waktu sholat. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat, insya Allah tepat waktu, bahkan di awal waktu, ini orang-orang yang beruntung. Tapi kalau ada orang yang suka menunda-nunda waktu sholat, dia sholat tapi suka nunda waktu. Sholat duhur nanti sholatnya jam 2. Dan itu hampir setiap hari. Sholat asar nanti sholatnya jam 4:30. Ya, atau jam 5. Sholat maghrib nanti menjelang isya. Sholat subuh nanti menjelang terbit matahari. Ini yang disebut celaka dalam sholatnya. Tidak boleh.
Tapi sebaliknya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis qudsi. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, di antaranya apa? As-salatu ala waqtiha. Ini hadis Rasulullah ya. Salat pada waktunya. Yang dimaksud sini apa? Di awal waktu. Maka upayakan Bapak Ibu sekalian, kalau bisa takbiratul ihram bersama dengan imam, itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau sebelum imam ya ada di tempatnya, kita sholat sunat dulu setelah azan. Jangan nanti iqamat baru kemudian kita berjalan menuju ke masjid. Bahaya yang seperti ini, membiasakan diri terlambat. Kenapa bisa? Coba perhatikan di dunia ini, Pak. Saya salah satu yang menangani beberapa pegawai ya di sebuah lembaga. Ya, sebagai pimpinan, saya mengambil satu keputusan bahwa kalau terlambat 1 menit didenda atau dipotong kafalannya sekian rupiah. Walaupun kelihatannya sedikit. Ya, 2 menit dipotong sekian. Tidak ada pegawai yang mau terlambat, Pak. Sebelum jam 8 ada semua di dalam. Padahal sedikit jadi potong. Ini sholat yang pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Belum lagi pahala dalam kebaikan-kebaikan di dalamnya yang sangat banyak. Kita tidak takut kehilangan itu. Berarti selama ini kita hanya lebih takut kepada aturan-aturan dunia itu yang bersifat mengurangi harta kita dibandingkan dengan akhirat. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan bersama ceramah ini, kita menjaga waktu-waktu sholat kita. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat terbatas ini, pesan kami adalah jaga iman di akhir zaman ini yang begitu banyak tantangannya, ya, mulai dari secara offline maupun online. Wah, luar biasa. Memang sekarang zaman teknologi, tapi ada sisi positifnya, ada juga sisi negatif. Kalau kita tidak bisa menjaga iman ini, dengan pertolongan dari Allah berbahaya. Ya. Dan yang kedua, upayakan perbanyak amal soleh dengan syarat, dengan catatan, jaga juga kualitasnya. Baik, saya mau kasih kuis anak-anakku. Ini ada uang ya 10.000. Nah, di sini juga ada uang ya. Ya. Ada 5.000, ada 10.000, 15.000, ada mungkin uang saya di tas. Siapa yang bisa menyebutkan berapa kali Allah Subhanahu wa taala mengulang dalam Al-Qur'an amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berdekatan, satu ayat berdempetan. Berapa kali? Tadi awal saya sudah sampaikan. Berapa kali? Ada yang catat-catat? Kalau salah tidak apa-apa, ya. Bukan kita yang kasih saya uang, tidak apa-apa. Silakan, Nak. Berapa kali? Atau kita 52. Sini Maki, dapat kita 10.000. Alhamdulillah. Jangan tepuk tangan di masjid ini. Katakan Allahu Akbar, alhamdulillah. Siapa namanya, Nak? Muhammad Iskan. Kelas berapa? Kelas 6. Sekarang kelas 6. Masya Allah. Lanjut di mana? SMP 20 ya. Saya kira belum mendaftar di sana. Ya, ini 10.000 ya. Nah, juga dengan baik-baik. Ya, Masya Allah. Satu lagi. Kalau tadi kita perhatikan anakku sekalian ceramah Ustadz, ya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan amal soleh. Ya, kalau kita tarwi, kalau kita berpuasa, kalau kita bersedekah dan seterusnya, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Ya, apa itu? Mau kita jawab? Ya, kita apa ya? Kasih keras suara tak nak, karena kualitas dan kuantitas. Sini Maki, dapat ki hadiah. Siapa nama tak nak? Nabi Yunus. Masya Allah. Masya Allah. Kelas berapa?
4. Masuki pesantren nanti. Bagus ya. Ini 10.000 nak. Bagus ya. Kualitas dan kuantitas. Jangan apa lagi, Pak? Apa ketiga pertanyaan, Pak? Masing-masing. Tidak ceramah, tidak tarumi orang ini. Tidak apa-apa Pak sedikit ini, minta izin sedikit ya. Pertanyaan yang ketiga. Ada tadi itu Ustadz baca surah Al-Mu'minun, ya kan? Surah Al-Mu'minun dijanjikan surga Firdaus. Ada 2 ciri-ciri orang beriman di situ. Apa ciri-ciri? Satu saja dari 2 ciri-ciri orang yang beriman itu. Bagaimana sholatnya? Coba angkat tangan. Bagaimana sholatnya orang beriman ini sehingga dijanji surga Firdaus? Ini yang kecil. Bagaimana nak? Apa jawabannya? Khusyuk. Oke, sini Miki. Dapat lagi 10.000. Perempuan ternyata ada juga ya. Jangan Miki kasihkan lagi uang Pak. Tidak taruh orang itu. Ya, sini Miki. Masya Allah. Kelas berapa nak sayang? Di kelas 2. Sini nak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lanjut pesantren menghafal Al-Quran ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini menangis-menangis kemarin ini. Ada 2 lagi selesai 30 juz. SMP kelas 3 perempuan. Ya Allah ya. Orang tuanya diundang semua. Baik, kemudian apa lagi satu selain khusyuk? Apa lagi? Bagaimana tentang sholat? Ini. Apa nak? Tidak kudengar. Bagus, tepat waktu sholat. Sini Maki, dapat 10.000. Jadi selain khusyuk, tepat waktu. Iya. Mudah-mudahan ini anak kita ini juga selalu tepat waktu sholat. Kelas berapa? Siapa nama tanah? Farid. Ada bapak tak di sini? Mana? Mana bapaknya? Mamaknya ada? Tak 10.000 tak mamak tak? Alhamdulillah. Anak yang soleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaladun soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya kalau kita sudah meninggal dunia. Ini aset yang sangat mahal yang tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Maka pelihara anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Demikian karena waktunya ya sudah pukul 20:44 kita akan tarawih. Syukuran juga kepada Bapak yang sudah kasih tadi ya tambahan hadiah. Semoga diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.